Dan halo, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di apa? Sebenarnya kita nggak ada punya nama program sih sebenarnya. Sampai jumpa lagi dengan kami, Michael Chris Carlo, dan ada Nanda Agil Mutiasa. Nanda Agil Mutiasa. Kali ini kita lagi-lagi masih dengan konsep yang sama, yaitu sesi tanya jawab. Untuk kali ini pertemuan keberapa, Gil? Pertemuan Ke-7 ya, pertemuan ke-7 iya, untuk materi ke-12 dan ke-13. Iya, benar. Ya dong. Materi ke-12 dan 13. Apa materi 12 dan 13 kita? Materi 12 kita adalah pengendalian internal, dan materi yang ke-13 adalah Tidur dan terjaga. tidur dan terjaga. Nah, materi ini sudah disampaikan tadi melalui via Zoom oleh Mbak Aisyah langsung, dan juga ada beberapa materi melalui PowerPoint, dan ada video penjelasan mengenai materi-materi ini. Nah, dan saatnya kita sesi tanya jawab untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita memahami. Karena kalau kita tidak memahami, sama aja semester perbaikan, tidak ada yang diperbaikin. Oke, kalau gitu langsung saja ya dari materi yang pertama. Materi yang ke-12, yaitu ini dia materi yang ke-12, pengendalian internal. Oke, langsung saya yang tanya ya, Gil ya? Boleh. Saya yang bertanya kepada saudara Agil. Oke. Let's begin. Oke. Nah, udah keluar. Oke, Agil, kita udah belajar tentang pengendalian internal tadi. Kita udah baca materinya juga. Nah, berdasarkan proses pengendalian suhu, berapa hewan dibagi atau hewan dibedakan menjadi 2 jenis tentunya. Nah, apa itu 2 jenis itu? Oke, jadi hewan ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada poikilotherm dan homeotherm. Oke, dan homeotherm ya, berarti ada 2 ya. Nah, boleh dijelaskan sedikit nggak, apa sih itu hewan poikilotherm dan hewan homeotherm? Oke, jadi tadi disebutkan poikilotherm dan homeotherm. Jadi poikilotherm ini bisa dibilang hewan berdarah dingin, yang dimana kelompok hewan yang suhu tubuhnya akan berusaha menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan. Bisa dibilang contohnya itu kayak ikan, amfibi, dan reptil. Ya, bisa dibilang bersisik lah. Ya kan. Terus dan selanjutnya ada hewan homeotherm, yang dimana bisa dibilang berdarah panas. Jadi kelompok hewan ini suhu tubuhnya relatif stabil, tidak berubah walaupun suhu lingkungannya berubah, gitu. Seperti aves atau unggas dan mamalia. Oke, berarti kurang lebih kalau poikilotherm itu darah dingin, kalau homeotherm itu darah panas gitu ya? Bisa. Kalau hewan darah biru apa? Itu turunan raja nih. Oh iya, bener lagi turunan kerajaan. Oke, kalau tadi kita tentang jenisnya, dalam perilaku pengendalian suhu, nah ini kan juga dibedakan menjadi 2 jenis atau dua lah kita bilang. Nah, apa itu? Disebut apa 2 jenis itu? Bisa dibilang tuh ada homeostasis sama alostasis. Oke. Beda. Nah, kalau gitu boleh dong sambil dijelaskan apa sih itu homeostasis dan alostasis? Oke, jadi homeostasis ini merupakan proses yang mempertahankan kondisi tubuh yang dimana pada kisaran yang sudah ditetapkan atau bisa dibilang nilai yang dikehendaki. Kemudian ada alostasis yang dimana merupakan penyesuaian terhadap kisaran nilai yang dikehendaki atau bisa dibilang suhu tubuh normal, yang dimana bisa meningkat maupun menurun bergantung dari perubahan situasi yang terjadi. Oke. Itu tadi untuk suhu tubuh ya.
Iya. Oke. Oke, kalau gue udah cukup untuk suhu tubuh. Oke. Silakan Agil yang kalau ingin bertanya mengganti. Mau bertanya perihal ini tubuh. Kita masih nyangkut Ya, dengan tubuh. siap. Mau bertanya sih, kan di tubuh itu bisa dibilang ada gangguan ya, perihal makanan. Ya, gangguan makan lah. Ya. Bertanya, arti dari anoreksia nervosa itu apa sih? Menurut Oh Saudara ya. Michael. Oke. Nah, anoreksia nervosa itu kan tadi kan ada dibilang ada gangguan kan berarti kan. Berarti kan kurang lebih anoreksia nervosa ini ya gangguan makan. Nah, gangguan makan ini biasanya itu ditandai dengan berat badan yang sangat rendah, terus ada rasa takut yang berlebihan sama kenaikan berat badan, terus juga didorong sama persepsi yang salah lah terhadap berat badan ini gitu, persepsi tentang berat badan. Nah, jadi bisa dibilang sebenarnya anoreksia nervosa ini juga salah satu dari gangguan mental, dan ini cukup serius dan ya bisa dibilang nggak boleh didiamkan lah, karena dampaknya juga cukup besar pada individu kalau ada terjadilah gitu kurang lebih. Bisa dibilang fatal lah ya gangguannya. Karena kan tadi kan pertama berat tubuh berat badan, pokoknya ya bisa dampaknya bisa benar-benar krusial lah ke tubuh gitu. Iya. Apalagi tadi kan dibarengin sama persepsi yang salah mengenai berat badan, minder dan segala macamnya. Lumayan mendetail ya. Saya sendiri menjadi lebih paham. Iya. Selanjutnya mau nanya nih. Sering ada di iklan-iklan sih perihal di tubuh juga. Oke. Jadi isotonik itu apa sih? Oke, isotonik ya. Isotonik itu salah satu minuman produk dari Pocari Sweat yang jelas. Enggak bercanda. Tapi bener, isotonik itu ya minuman, bukan minuman, lebih ke zat ya, zat dalam minuman. Nah, kandungannya ini apa? Kandungan dari isotonik itu ya dia menyerupai kandungan garam dalam tubuh. Jadi isotonik ini juga sering ditujukan bagi para atlet. Nah, gini kan atlet kan suka olahraga, ya dong, suka olahraga, lempar sana lempar sini, kan kekurangan cairan tubuh, elektrolit tubuh. Nah, isotonik inilah yang menggantikan itu gitu. Jadi isotonik ini tuh kandungan dalam minuman yang memang untuk mengganti cairan tubuh gitu. Nah, ya sebenarnya bisa aja siapa aja, nggak mesti atlet. Ya, tapi atlet pasti udah banyak mengkonsumsi isotonik dalam setiap olahraganya. Dianjurkan lah. Iya, nah ya yang intinya adalah isotonik ini ya mengganti cairan elektrolit gula pada tubuh secara tepat tentunya. Oke. Jadi pengen minum kelapa. Waduh. Selanjutnya nanya lagi nih. Apa sih arti dari shock hypovolemic? Oke. Shock hipovolemik. Nah, shock hipovolemik ini itu kondisi ya, sesuatu kondisi gawat darurat yang disebabkan oleh hilangnya darah dan cairan tubuh dalam jumlah yang besar. Nah, jadi itu membuat jantung nggak dapat memompa darah yang cukup untuk seluruh tubuh. Nah, jadi shock hipovolemik ini ya salah satu kondisi gawat lah, salah satu kondisi gawat pada manusia, di mana ya intinya darahnya hilang, cairan tubuhnya, terus ya nggak bisa ngepompa jantung dengan baik lah gitu. Oke, lumayan lah. Banyak ya. Iya, kenapa? Iya, maksudnya gangguan-gangguan seperti anoreksia, terus shock hypovolemic itu ya bahaya lah bisa dibilang. Bahaya. Apalagi kan kalau shock hipovolemik ini kan tadi kan langsung ke jantung kan, nggak bisa memompa dengan baik kan. Jadi kan pasti merusak organ-organ dan jaringan yang lain gitu. Fatalnya mungkin bisa menyebabkan kematian kali ya. Ya, benar. Oke, selanjutnya mau nanya nih. Kenapa sih bisa terjadi demam gitu? Oke. Ini dia untuk demam ya, untuk demam ya. Nah, demam itu kan kalau kita tahu kan ya
intinya ya panas, tubuh panas kan gitu kan, suhu tubuh panas gitu. Cuman kan ya kalau orang-orang tua kan selalu bilang, no kan demam kan minum es terus, nah kan gitu, atau main hujan terus. Nah padahal kalau sainsnya ya demam itu ya peningkatan panas, benar memang peningkatan panas, tapi itu dikarenakan adanya gejala infeksi atau juga inflamasi dari tubuh gitu kalau dibilang. Jadi bukan mesti karena hujan, karena ini enggak ya. Ya intinya ada infeksi atau ada inflamasi pada tubuh sehingga tubuh menjadi panas dan disebut dengan demam. Itu sih kurang lebih. Oke, mungkin untuk pertemuan materi 12 udah kali udah cukup mendetail sih. Oke, berarti Agil udah aman ya? Udah nggak ada yang mau tanya? Udah aman. Oke, siap. Berarti kita masuk ke materi ke-13 nih. Materi terakhir untuk pertemuan ke-7 kali ini berarti ya. Iya, materi tidur dan terjaga. Materi tidur dan terjaga. Langsung, Gil. Oke, langsung bertanya aja ya. Sok. Ya, kita manusia itu pasti selalu butuh tidur kan untuk istirahat. Ya. Ya. Mhm. Saya ingin nanya Michael, mengapa sih kita membutuhkan tidur gitu selain butuh istirahat? Oke. Tadi benar tadi bahwa kita butuh tidur itu untuk istirahat. Nah, poinnya adalah di istirahat itu. Jadi ketika kita istirahat, kita tidur, nah sebenarnya ya otak kita ya kita udah ngerasa blek, lepas, udah tidur, tiba-tiba besok pagi bangun lagi. Nah, padahal dalam saat kita tidur, nah itulah terjadilah pembaharuan fungsi-fungsi tubuh. Nah, selain itu juga pertumbuhan sel-sel, lalu juga produk hormon dan juga pengantaran asam amino ke otak. Jadi sebenarnya tidak literally kita istirahat, nah, tapi di dalam organ-organnya itu terjadi perubahan, tapi pembaharuan fungsi-fungsi tubuh dan juga pertumbuhan sel gitu. Nah, salah satunya kalau Agil kan nge-gym nih. Nah, otot itu berkembang masanya kan saat kita istirahat kan, saat kita tidur kan. Nah, Iya. itu. Jadi benar-benar ya kitanya tidur ya, tapi organ dalam kita juga tetap bekerja sebenarnya. Ya tadi pembaharuan dan juga pertumbuhan sel-sel dalam tubuh gitu. Oke. Terus tadi kan menanyakan perihal kenapa sih kita membutuhkan ya. Ya. Kan manfaat dari tidur itu apa sih? Nah, kalau manfaatnya itu cukup banyak. Apalagi benar-benar manfaat dari tidur yang cukup loh ya. Manfaat dari tidur yang cukup. Ya banyak, yaitu kayak meningkatkan daya ingat, juga meningkatkan imunitas tubuh kita, lalu mengurangi stres, terus juga meningkatkan forma fisik dan juga meminimalisir resiko dari depresi. Nah, tapi itu dengan ya tidur yang cukup gitu. Oke. Terus waktu tidur yang cukup menurut Michael ini untuk manusia tuh berapa sih kira-kira? Oke. Kalau dibilang yang cukup, kalau berdasarkan apa yang udah saya baca, ada yang materi udah disampaikan, kurang lebih itu ada 6 sampai 8 jam lah. Gitu. Kurang lebih. Jadi ya 6, 7, 8 berarti gitu. Diupayakan jangan lebih dan jangan kurang kali ya, Ya, biar jangan lebih jangan kurang, benar. oke. Terus fungsi dari tidur itu apa aja sih dan bisa Oke. dijelaskan mungkin? Ya. Kalau fungsi yang benar-benar kalau kita jelaskan, kalau kita bilang secara sainsnya lah ya, yang sesuai yang tadi udah kita baca juga di materi-materi dari baca saja, ada dua fungsi. Nah, dua fungsi yang terdapat ketika kita tidur. Yang pertama ada fungsi respon adaptif dan juga respon restoratif. Nah, respon adaptif ini ya merupakan adaptasi terhadap lingkungan, dan kalau kita bilang respon restoratif itu mengistirahatkan. Nah, jadi kalau restoratif itu mengistirahatkan otak supaya masuk ke slow wave namanya. Dan jika kita bangun tidur nanti lebih segar dari sebelum kita benar-benar mau tidur gitu. Jadi pasti segar aja bawaannya gitu. Tuh, jadi ada dua respon lah, respon adaptif dan juga respon restoratif gitu.
Oke, Itu fungsinya. boleh, Pak. Terus siklus endogen itu menurut Michael itu apa? Oke. Siklus endogen itu siklus yang ada dalam tubuh makhluk hidup dan juga memiliki ritme tertentu gitu. Kalau siklus Oke. endogen. Mungkin bisa gantian Michael yang Oke, perihal siap. materi. Oke. Sekarang aku yang bertanya ya, berarti ya. Oke. Nah, tadi udah disampaikan juga tadi oleh sedikit oleh Mbak Caca tentang sedikit ada gangguan lah, gangguan. Ini biasa terjadi kok di kita. Tepatnya saat kita naik pesawat, apalagi ke luar negeri. Nah, apa itu jet lag? Oke. Jet lag itu bisa dibilang gangguan terhadap ritme sirkadian akibat dari perlintasan zona waktu, atau bisa dibilang kita belum terbiasa atas pola tidur atau waktu yang kita dapatkan gitu. Karena perubahan waktu yang dimana kita harus menyesuaikan kembali dari awal, yang dimana ngebuat gangguan-gangguan itu bisa mempengaruhi dari eksternal maupun internal ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah bahas kan sedikit tentang tidur ini. Nah, alat ukur untuk mengukur tidur ini apa sih? Jadi bisa dibilang ada tiga alat untuk mengukur tidur ini. Jadi yang pertama itu ada elektroencephalogram atau bisa disingkat EEG. Terus kemudian ada elektromiogram, bisa disingkat jadi EMG, dan ada satu lagi elektrookulogram. Oke. Itu digunakan untuk mengukur tidur. Oke. Nah, tadi kita juga udah tahu kan bahwa dari materi ini tidur itu kan 6 sampai 8 jam. Nah, tadi kita juga tahu kan bahwa tidur itu ya berfungsi berguna juga seperti pertumbuhan sel, lalu ada pertumbuhan produk hormon dan lain-lain. Nah, berapa tahapan sih dalam tidur sebenarnya gitu yang kita lalui selama 6 sampai 8 jam ini? Jadi itu dalam tidur tuh bisa dibilang ada 5 tahapan ya. Oke, berarti ada 5 tahapan berarti ya? Ada 5 tahapan yang dimana yang saya baca tadi itu yang kelima itu bisa dibilang tahapan REM atau rapid eye movement, seperti itu. Oke, benar. Jadi itulah siklusnya tidur ya. Jadi nggak hanya ya di dalamnya ya tadi pertumbuhan sel-sel segala macam. Oke. Nah, senyawa yang menghambat terjadinya mengantuk. Nah, ini nih biasa ini suka nih biar kita tahu info-info apa sih senyawa yang menghambat terjadi ngantuk untuk para orang-orang yang mau ngeronda, bergadang, nonton bola gitu. Oke, sebenarnya penyebab terjadinya anak-anak muda zaman sekarang overthinking atau insomnia atau bisa dibilang susah tidur di malam hari adalah pada waktu sore hari dan malam harinya mereka menongkrong dan membeli kopi. Oke, jadi kenapa emang ada apa di dalam kopi kok bisa gitu? Oke, jadi dalam kopi itu bisa dibilang ada senyawa kafein yang ngebuat jantung lebih ngepam, ini menampung darah sehingga membuat individu bisa dibilang melek lah untuk beberapa waktu depan. Jadi bisa dibilang itu penyebab menghambatnya ngantuk. Oke. Cukup korelasi lo ya. Sekarang kita tahu sekarang kita tahu banyak anak-anak muda yang sering depresi karena overthinking karena lama tidur ya karena dia nongkrong, sorenya nongkrong gitu loh. Beli kopi. Iya. Pantas sekarang marak banget coffee shop ya, anak-anak muda pada minum kafein gitu. Gimana nggak overthinking ya? Wah. Oke, jadi salah satu senyawa yang menghambat terjadi ngantuk ya kafein tadi ya berarti ya. Iya. Gokil. Oke. Nah, tadi kalau kita balik lagi ngomongin tiduran ini, apa aja? Nah, apa aja nih gangguan tidur? Sebenarnya gangguan tidur itu banyak ya bisa dibilang. Mungkin saya sebutin satu-satu kali ya. Jadi yang pertama itu ada insomnia,
atau bisa dibilang susah tidur lah. Kemudian Oke. ada sleep apnea atau ngorok, Heeh. Heeh. kemudian ada narkolepsi, terus Heeh. parasomnia, terus hypersomnia, pseudo insomnia, sleep Heeh. paralysis atau bisa dibilang di Indonesia itu ketindihan atau erep-erep, Ah, dan REM non paralysis itu atau ya mungkin bisa dibilang kayak apa sih, bisa menggerakkan mimpi, aduh lupa lagi namanya. oke. Kurang lebih menggerakkan lah ya di dalam mimpi Iya. itu. Nah, berarti teman-teman Anda yang ngorok itu berarti Anda ada gangguan tidur. Tolong, tolong coba ke dan ini ya, ke dokter ya. Gimana cara dan dan ngorok? Anda insomnia gara-gara apa? Ngopi. Ngopi, ngopi itu loh. Makanya jangan ngopi-ngopi mulu. Apa-apa nongkrong, ngopi. Gimana nggak overthinking? Overthinking jadi depresi. Udah kelar dah. Hari-hari dipenuhi masalah. Kena mental health. Kena mental health. Ada lah pusing. Ya anak muda ya, tolong dikurang-kurangin kopi-kopinya. Tidur yang bener loh. Ya mengurangi overthinking juga mengurangi apalah membantu mempertambah panjang umur Anda lah. Nggak pusing. Nggak pusing. Oke, oke. Aman. Kalau dari saya cukup. Gimana saudara lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Ada ditambahkan? Dari saya udah sangat cukup ya, karena Oke. bahasa Aman ya kali berarti ini ya? tuh sangatlah relate Hei, perihal tidur. tidur ini memang masalah anak muda itu sekarang tidur emang. Nggak ngerti kenapa. Ya udahlah. Iya. Oke lah kalau gitu terima kasih ya Nanda Agil udah mau menjadi partner selama apa? Selama mata SP, kuliah SP ini mata kuliah faal semester perbaikan. psikologi. Besok masih ada kan materinya buat video lagi? Nah, seingat saya tadi yang dibahas Mbak Caca itu besok itu sesi tanya jawab, kita memberikan Oke. pertanyaan, Oke, mbaknya berarti mereview lah. mereview. Oke, baik. Oke, baik semuanya. Terima kasih sudah menonton. Bener-bener udah kayak host ya kita. Oke lah kalau gitu terima kasih ya saudara Nanda Agil. Terima kasih kembali. juga buat semuanya dan video ini lagi-lagi tidak bosan-bosannya kami persembahkan untuk Mbak Aisyah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah biopsikologi semester perbaikan. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri dan Nanda Agil undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Bye-bye. Bye.